Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, di video kali ini saya akan mengulas sebuah buku yang berjudul Seni Hidup Minimalis karya Frances Jay. Buku ini membahas tentang gaya hidup minimalis dan dapat dipahami sebagai upaya untuk menyingkirkan barang-barang yang berlebihan dan hidup bukanlah berdasarkan harta duniawi namun hidup berdasarkan pengalaman. Seni Hidup Minimalis karya Frances Jay dicetak pada tahun 2018 dan buku ini asik dibaca. Apa sih yang dimaksud dengan seni hidup minimalis? Seni hidup minimalis ialah hidup yang menuju apik, tertata, dan sederhana. Frances Jay dikenal sebagai salah seorang Miss Minimalis. Dia punya metode, namanya metode Streamline. Dan salah satu yang terkenal ialah buang, simpan, dan berikan. Frances Jay juga bilang konsep hidup minimalis ialah membuat kita mengendalikan semua barang-barang yang kita miliki. Jadi, kalau kamu belum punya power terhadap hal-hal, maka jika kamu memilih konsep hidup minimalis, membuat kamu memiliki kekuasaan sendiri. Menyenangkan bukan? Di dalam buku ini terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, ada dasar pemikiran. Yang kedua, ada metode atau yang disebut dengan streamline. Yang ketiga, ada berbenah atau yang disebut dengan ruangan ke ruangan. Dan yang keempat, ada cara hidup minimalis. Nah, di bagian pertama yaitu membentuk pola pikir minimalis. Dimulai dari keresahan karena banyaknya jumlah barang di sekitar. Frances Jay juga berusaha untuk mengilustrasikan bahwa bagaimana hidup dengan sedikit barang. Secara umum, di buku ini dijelaskan ada 3 kategori barang. Yang pertama, barang fungsional, yang kedua, barang dekoratif, dan yang ketiga, barang emosional. Terkadang, ada banyak barang yang kita gunakan, namun barang tersebut tidak digunakan. Dalam hidup minimalis, kita hanya berfokus kepada kebutuhan, bagaimana kita merasa cukup, dan bagaimana kita merasa bersyukur akan barang yang kita miliki. Rumusnya tidak sulit, yaitu kebahagiaan datang dari apa yang sudah kita miliki. Setelah barang kebutuhan dasar terpenuhi, maka kebahagiaan tidak ditentukan pula seberapa banyaknya barang yang kita miliki. Nah, di bagian kedua yaitu ada metode atau streamline. Untuk menjadi minimalis, di sini dijelaskan bahwa cara untuk menjadi minimalis adalah suatu metode yang disebut streamline. Streamline yang pertama yaitu berani memulai, karena suatu hal yang sulit untuk mengerjakan sesuatu pekerjaan adalah memulai. Yang kedua ada prinsip. Di prinsip ini ada kategori buang, simpan, dan berikan. 3 kategori tersebut. Yang pertama pada kategori buang. Pada kategori buang ini, barang-barang tersebut mudah dikenali dan yang jelas sudah dibuang seperti sampah. Yang kedua, pada kategori simpan. Barang-barang yang disimpan ialah barang-barang yang mencerminkan makna dari kehidupan, baik itu alasan estetika maupun alasan kegunaan. Dalam menyimpan barang terbagi menjadi 3. Yang pertama ada inner circle. Inner circle ialah barang-barang yang sering digunakan. Yang kedua ada outdoor circle. Outdoor circle ialah barang-barang yang jarang digunakan. Yang ketiga yaitu struk. Struk ialah barang-barang yang di luar ruangan. Pada kategori ketiga yaitu berikan, di mana barang-barang tersebut masih baik namun jarang digunakan. Mungkin barang-barang yang jarang digunakan bisa berguna bagi orang lain sehingga bisa kita berikan. Selanjutnya, ada prinsip yang paling saya sukai, yaitu satu masuk, satu keluar. Prinsip ini akan membatasi kita dengan sendirinya. Apabila kita mengikuti prinsip ini, maka jumlah barang kita akan lebih banyak dibandingkan jumlah barang yang kita miliki saat ini. Di bagian yang ketiga yaitu berbenah atau yang disebut dengan ruangan ke ruangan. Frances Jay mengumumkakan bahwa berbenah dari satu ruangan ke ruangan lainnya.
Di bagian ini, kita membutuhkan ruang kosong untuk bernapas. Ruang kosong di sini akan sangat membantu kita untuk mengurangi stres, serta akan memberikan ketenangan jiwa dan pikiran kita. Selanjutnya yang terakhir, di bagian keempat ada cara hidup. Cara hidup minimalis. Setelah kita membereskan hidup kita sendiri, kita merupakan manusia yang bersosial dengan orang lain. Dan apa manfaat menjadi seorang minimalis? Dengan menjadi seorang minimalis, kita akan mengurangi pembelian barang dan kita akan membiasakan diri kita dengan 3R. Yang pertama ada reduce, yang kedua ada reuse, dan yang ketiga ada recycle. Di bagian ini, penulis menekankan bahwa cara hidup minimalis bukan berarti hidup di suatu apartemen hanya dengan satu sofa dan satu tempat tidur. Tetapi menerapkan hidup minimalis dengan melawan keinginan untuk menghadirkan dunia luar dalam rumah kita. Kesimpulan yang akan kita ambil dari buku ini ialah seorang yang akan menjadi minimalis seperti kita akan harus melawan arus, karena kemerdekaan itulah yang akan menemukan inti diri kita. Saat kita menjadi seorang minimalis, kita harus mengupas semua lapisan untuk menemukan jati diri kita kembali. Karena jika hidup tidak terasa penuh, maka kita tidak akan pernah menemukan kesempatan dan pengalaman baru untuk menemukan jati diri kita dengan menjadi minimalis. Kita bukan hanya menyingkirkan barang-barang kita, tetapi kita juga menyingkirkan beban di pundak kita. Dengan menjadi minimalis, kita akan memberikan diri kita kapasitas yang tak terhingga untuk hidup dengan seni, cinta, asa, mimpi, dan kebahagiaan yang berlipat-lipat. Saya Rizky Anissa Putri, NIM 180501207 dari Prodi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Riau. Video teks ulasan ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah dari Bahasa Indonesia yang diampu oleh Ibu Yuliarti, Magister Pendidikan. Sekian dari saya, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.